Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani bersama dengan Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Kamis tanggal 25 September tahun 2025. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, pagi ini kami menaikkan syukur kami atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah melindungi kami di saat kami tidur beristirahat hingga pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami ingin menyerahkan semua tugas pelayanan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan ikut campur dalam setiap tugas dan aktivitas kami hari ini, agar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk memahami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan iman kami, dan kami boleh bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan, dan kami juga boleh menebar kasih yang Engkau telah anugerahkan pada kami terhadap sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah cinta kasih Tuhan tetap melingkupi kami. Saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya yang menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Amos 4 ayat 13. Sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Kemudian dari Wahyu 19 ayat 6, Pujilah Allah, sebab Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa itu sekarang memerintah seluruh alam. Tema renungan kita pagi ini, pujian bagi Sang Pencipta yang berdaulat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah yang Maha Kuasa. Bukan hanya dalam kekuatannya yang agung, tetapi juga dalam keputusannya yang mutlak dan berdaulat atas segala sesuatu. Inilah kutipan pemikiran Karl Barth yang menekankan kemahakuasaan Allah yang nyata dalam kedaulatan dan tindakannya yang bebas dan penuh rahmat. Artinya, Allah yang Maha Kuasa tidak hanya mampu melakukan hal besar, tetapi segala keputusan dan rencananya pasti digenapi untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Gambaran tentang Allah sebagai yang Maha Kuasa atas segala sesuatu sesungguhnya bukan sekedar konsep abstrak, melainkan realitas
yang dinyatakan secara konkret melalui kesaksian Alkitab. Terbukti ketika kitab Amos menggambarkan Allah sebagai sosok yang memiliki otoritas tak terbatas. Ia tidak hanya bertindak sebagai pencipta segala sesuatu yang ada, tetapi juga mampu menyelami kedalaman hati manusia. Kitab Wahyu juga menegaskan hal yang sama, yaitu Allah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi Dialah yang memerintah dan berdaulat penuh atas alam semesta. Ia menggenapi janjinya dengan tidak hanya memulai segala sesuatu, tetapi juga menyempurnakannya dalam kemuliaan. Dengan demikian, Ia menjadi satu-satunya Allah yang layak untuk menerima segala puji dan sembah seluruh ciptaan. Sebab besar karyanya, berdaulat kuasanya, dan mulia namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari ciptaan yang sangat dikasihi Allah, maka melalui terang firman Tuhan, kita diajak untuk merespons dengan penuh hormat, syukur, dan penyembahan. Kita dipanggil, kita diajak, dan dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan kuasa dan pemerintahan Allah yang mutlak, serta bersedia tunduk dan berserah kepadanya, bukan karena ketakutan tak bermakna, melainkan karena percaya bahwa kehendaknya selalu baik dan sempurna. Ini adalah perwujudan ketertundukan iman kepada Allah yang berdaulat atas semesta. Sebab kuasanya bukan hanya mampu menyelamatkan, tetapi juga setia memimpin kita menuju tujuannya yang mulia. Dengan kata lain, penyembahan kita kepadanya bukan karena keterpaksaan, tetapi karena Allah telah terlebih dahulu memilih untuk mengasihi dan melakukan pekerjaan besar bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi namanya yang besar dan berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa Engkau yang berdaulat atas seluruh ciptaan, teguhkan kami untuk hidup dalam ketertundukan dan penyembahan dengan iman kepadamu. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang membentuk gunung-gunung, menciptakan angin dan menetapkan segala sesuatu dengan keputusan-Mu yang sempurna. Ajarilah kami untuk selalu percaya bahwa kehendak-Mu adalah baik, sempurna, dan indah, meski kami tidak selalu mengerti jalan-Mu. Teguhkan iman kami supaya tetap tunduk dalam ketaatan, bukan karena ketakutan, tapi karena keyakinan bahwa Engkau setia
memimpin hidup kami menuju tujuan yang mulia. Kami serahkan hidup, pekerjaan, dan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Biarlah melalui setiap langkah kami memuliakan nama-Mu dan menyatakan kasih serta kuasa-Mu dalam hidup kami. Segala kemuliaan, hormat, dan puji hanya bagi-Mu, Allah yang berdaulat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian sarapan rohani kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.